Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di penghujung tahun 2020. Waktu di handphone saya menunjukkan kurang lebih 48 menit sebelum kita masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Sebelumnya kita mau mendengar sedikit daripada firman Tuhan yang isinya adalah janji-janji Tuhan. Saya hanya ingin membangun iman Anda, menyemangati Anda, memotivasi Anda untuk masuk ke tahun yang baru. Dan janji-janji ini berlaku bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang menaruh iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka janji-janji ini berlaku bagi Anda dan saya. Saya berharap ya Anda memegang janji-janji Tuhan ini, karena ini luar biasa. Ini saya hanya mengutip perkataannya Tuhan yang diambil langsung dari firman Tuhan. Kita akan melihat kurang lebih ada 5 atau 6 poin yang saya mau sampaikan. Janji Tuhan memasuki tahun yang baru. Janji yang pertama, Tuhan berkata, "Aku akan berperang bagi kamu, janganlah biarkan hatimu gelisah." Kalau kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan dan tidak membiarkan hati kita khawatir, tidak membiarkan hati kita gelisah, tidak membiarkan hati kita ketakutan, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi Anda dan saya memasuki keadaan dunia yang tidak semakin jelas, tetapi penuh dengan kebingungan, kekacauan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, kegelapan, kejahatan, dan hal-hal negatif lainnya. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, di sana dia katakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dari ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya kalau kita melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan ketika kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, mungkin di tengah masalah yang tetap ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau memberikan damai sejahtera kalau kita tidak mengizinkan hati kita mengalami kegentaran ataupun kegelisahan. Lebih daripada materi, lebih daripada hal-hal jasmania, Tuhan mau kita tidak gelisah atau takut. Itulah kasih Tuhan kepada kita, maka Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera di sini adalah shalom yang berbicara tentang kesehatan, keutuhan, kedamaian. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam hal kesehatan, dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan antara pemimpin dan bawahan dan lain sebagainya. Di sana ada shalom kalau kita tidak mengizinkan hati kita gentar ataupun gelisah. Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Inilah janji Tuhan yang harus kita pegang. Yang memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, tetapi percayalah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu ada di depan kita, dan Dialah yang akan menuntun, memimpin kehidupan kita. Karena itu tidak perlu ada yang ditakuti atau yang membuat hati kita gelisah, karena Tuhan yang akan berperang bagi kita di tahun 2021. Haleluya. Ini janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua, Tuhan berkata, "Akulah gembalamu yang baik, engkau takkan kekurangan apapun." Kalau Yesus adalah gembala kita dan kita izinkan Dia untuk menjadi gembala kita,
Maka janji yang tertulis di dalam Mazmur 23, ini pasal yang sangat-sangat terkenal. Di sana dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka ketika kita menaruh percaya kita, mengizinkan Yesus menjadi gembala kita yang baik, dikatakan di ayat yang kedua Mazmur 23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah janji Tuhan. Kalau kita terus berharap dan bergantung hanya kepada Dia, maka Dia berkata, akulah gembalamu yang baik. Yesus tidak pernah membuat siapapun miskin. Bukan Yesus yang menyebabkan hidup kita menjadi susah payah dan banyak penderitaan. Ini adalah imbas daripada kehidupan kita di dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita lihat pelayanan Yesus justru di dalam kehidupannya di muka bumi, Dia memultiplikasikan roti dan ikan. Ya, jadi Yesus mau kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan mau kita berkecukupan, disediakan, ya diberikan provisi dari Tuhan untuk segala yang kita perlukan. Ya, benar bahwa di dalam kekayaan ada tipu daya, karena itu sangatlah berbahaya kalau hidup kita, jati diri kita kaitkan dengan apa yang kita miliki atau berapa banyak uang yang kita miliki. Itu artinya kita adalah orang yang miskin di dalam kerohanian kita, di dalam jiwa kita. Itu ada kemiskinan kalau kita mengaitkan jati diri kita dengan kekayaan materi. Ya, kita juga tahu bahwa kemiskinan juga ada bahayanya, saudara. Ya, tapi Tuhan mau supaya kita menaruh percaya kita dan berharap pada janji Tuhan yang berkata, akulah gembalamu yang baik, takkan kekurangan engkau. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan, dalam arti kata kita tetap bisa mencukupi segala kebutuhan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ada penyediaan dari Tuhan. Itulah hidup yang berkelimpahan. Tidak harus ya banyak harta, banyak uang. Ya, berkelimpahan artinya kita bisa berbagi dengan orang lain. Di tengah mungkin hidup kita juga masih pas-pasan. Ya, mungkin keuangan kita pun tidak melimpah, tetapi kita masih bisa berbagi. Kita bisa memberkati orang lain. Itulah hidup berkelimpahan yang Tuhan mau kita jalani di dalam kehidupan ini. Janji Tuhan yang ketiga, memasuki tahun yang baru 2021, Tuhan berkata, izinkan aku melayanimu terlebih dahulu. Seringkali manusia suka terbalik dengan Tuhan. Kita kepingin kasih sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Kita melayani sekuat tenaga, ya sampai rasanya aduh sakit-sakitan, sampai memberikan semua untuk Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Tapi satu hal yang kita seringkali lupa, janji Tuhan, izinkan aku untuk melayanimu lebih dulu. Izinkan aku untuk memberi kepadamu lebih dahulu. Karena kita tidak akan bisa memberi kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, tanpa Tuhan memberi terlebih dahulu kepada kita. Itulah iman yang menyenangkan Tuhan. Iman yang menyenangkan Tuhan adalah iman yang memandang Tuhan sebagai sang pemberi, sebagai hamba Tuhan, sebagai, ya kalau Anda melihat di dalam Keluaran 21 berbicara tentang budak yang mengabdi kepada tuannya. Itulah Yesus. Yesus memang Tuhan, yes, tetapi Dia juga adalah hamba daripada Bapanya. Dia punya hati hamba yang mau memberi kepada kita, dan Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu keterbatasan kita manusia. Tanpa kita menerima terlebih dahulu, kita tidak akan bisa memberi. Karena itu dalam kehidupan kita, ya seringkali kita burn out, kita jenuh, kita capek melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita terus menerus hanya kasih.
kita tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk memberi. Bahkan kita kadang-kadang jual mahal, kita terlalu sombong untuk menerima dari Tuhan. Seolah-olah kita kuat dengan kekuatan kita. Aku harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus sudah mati bagiku, dia sudah menderita bagiku. Aku harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Benar, itu semua baik. Tetapi ingat, sebelum kita bisa memberi yang terbaik, kita harus menerima terlebih dahulu dari Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini tentang iman yang menyenangkan hati Tuhan. Di sana dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi inilah kemudian di bagian selanjutnya penulis kitab Ibrani berkata, inilah iman yang menyenangkan Tuhan. Inilah iman yang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi pertama, iman yang menyenangkan Tuhan adalah iman yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yesus Kristus berkorban bagi kehidupan kita, dialah Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, iman yang menyenangkan Tuhan adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan mau kita melihat Dia sebagai Sang Pemberi. Itu yang terlebih dahulu, saudara. Sebelum kita memberi, sebelum kita memulai pekerjaan kita di pagi hari, sebelum kita mulai melayani keluarga kita, yang mungkin mempersiapkan anak-anak kita untuk sekolah, mempersiapkan diri kita untuk pergi ke kantor atau ke bisnis kita, ya apapun, sebelum kita memberi, belajarlah untuk menerima terlebih dahulu. Memang seringkali kita diajarkan di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi Anda harus lihat konteksnya. Dari Kisah Rasul 20 ayat 35, konteksnya adalah hubungan sesama manusia. Dalam hubungan sesama manusia dengan orang lain adalah lebih berbahagia kalau kita bisa memberi daripada menerima. Itu prinsipnya Yesus. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus menerima terlebih dahulu sebelum kita memberi. Ya, kalau kita lihat ya ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 35 supaya jelas. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini Rasul Paulus sedang perpisahan dengan jemaat di Efesus. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi konteksnya adalah membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, konteksnya adalah berkaitan dengan membantu orang yang membutuhkan, menolong mereka yang lemah. Sekali lagi, dengan Tuhan kita harus menerima terlebih dahulu sebelum bisa memberi. Karena itu kalau kita tidak mau jatuh dalam kejenuhan, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan, kita harus punya relationship dengan Yesus. Kita harus meluangkan waktu, baik itu di malam hari sebelum kita tidur, maupun pagi hari sebelum kita mulai beraktivitas. Kita terima dulu dari Tuhan. Izinkan Tuhan melayani kita terlebih dahulu sebelum kita melayani Tuhan atau melayani orang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan dan memandang Dia sebagai Sang Pemberi, kita sedang menghormati Tuhan. Karena itulah iman yang menyenangkan Tuhan. Kita manusia ini kadang-kadang suka sok-sokan sama Tuhan. Tuhan, udahlah, aku gak perlu apa-apa. Aku hanya mau memberi. Seolah-olah memang kita tidak mau menunjukkan bahwa kita egois. Itu baik. Tapi tanpa supply dari Tuhan, kita tidak akan bisa memenuhi demand kehidupan kita. Ini kan hukum ekonomi kan, supply dan demand. Ya, jadi harus seimbang di dalam kehidupan kita supaya kita tidak burn out.
Ini berkaitan dengan poin selanjutnya, janji Tuhan yang keempat. Memasuki tahun yang baru, tahun 2021, Tuhan berkata, penyediaanku, supply daripadaku selalu lebih besar daripada demand di dalam hidupmu. Supply-nya Tuhan selalu lebih besar daripada tuntutan hidup kita. Itu kita harus percaya. Karena itu tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan dan bagi mereka yang percaya. Karena itu sering-seringlah datang kepada Tuhan. Seringkali manusia ini suka sok-sokan. Kalau masalah kecil kita maunya bereskan sendiri. Tidak mau merepotkan Tuhan. Rohani banget saudara. Padahal Tuhan tidak pernah merasa direpotkan. Permintaan kita sekecil apapun, Tuhan akan ladenin kita. Tuhan akan layani kita. Dia akan dengarkan kita. Dia akan menuntun dan memimpin kita. Bahkan di dalam hal yang paling kecil sekalipun di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah sungkan-sungkan untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu menunjukkan tangan yang terbuka bagi orang yang mau datang kepada Dia. Karena itu firman-Nya selalu berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan tidak pernah tersinggung dengan permintaan kita. Sesepele apapun, sebodoh apapun permintaan kita, Tuhan tidak pernah meremehkan atau menyepelekan permintaan kita. Kalau hal itu penting bagi kita, maka hal itu juga penting bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu kalau Anda membaca di kisah Injil, Yesus selalu menegur para muridnya. Apa teguran Yesus? Selalu sama, saudara. Hai kamu yang kurang percaya. Selalu itu kan tegurannya Yesus kepada para murid. Teguran Tuhan ini sebenarnya bukanlah teguran, tetapi adalah motivasi, adalah penyemangat. Seolah-olah Tuhan itu berkata kepada para murid, aku ini penuh dengan hal apapun yang engkau butuhkan. Engkau minta apa, aku punya. Kenapa engkau cuma minta kecil-kecilan? Engkau cuma minta sebagian kecil. Engkau cuma minta hal-hal yang sepele. Kenapa engkau minta terlalu sedikit? Kita kadang-kadang diajarkan, ya gak usah terlalu banyak minta sama Tuhan. Yang kita bisa kerjakan sendiri. Bukankah Yesus berkata bahwa tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa? Yohanes 15 dikatakan di sana. Artinya bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan sama sekali. Tetapi apa yang kita lakukan tidak akan berdampak signifikan. Tidak akan punya dampak diperhitungkan di dalam kekekalan. Kalau kita tidak lakukan bersama dengan Yesus. Kita mau jadi orang baik seperti apapun di dunia ini. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka di akhir hidup kita semua itu akan terbuang sia-sia. Kita tetap masuk neraka tanpa Yesus. Karena itu Salomo selalu berkata, semuanya sia-sia. Kesenangan sia-sia, kenikmatan sia-sia, harta sia-sia, semuanya sia-sia. Tetapi di setiap kata sia-sia yang muncul di kitab Pengkhotbah, di sana ada kata lain, yaitu di bawah matahari. Semuanya sia-sia di bawah matahari kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak hidup taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang dia tulis di akhir kitab Pengkhotbah, bahwa pada akhirnya yang paling penting, yang paling utama adalah hidup mengiring Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tunduk kepada Dia. Tuhan tidak pernah menegur siapapun karena meminta terlalu banyak. Tidak pernah. Kenapa sih kamu minta banyak banget? Kenapa sih kamu rewel banget? Tidak pernah. Yesus tidak pernah merasa tersinggung dengan permintaan dari siapapun. Setiap orang yang datang kepada Yesus selalu mendapat jawaban dari Dia, selalu mendapat berkat dari Dia. Tuhan tidak pernah menegur para muridnya, orang-orang pengikutnya karena minta terlalu banyak. Karena apa? Seringkali permintaan kita terlalu kecil.
permintaan kita terlalu sepele bagi Tuhan. Karena Tuhan kita besar. Mintalah hal-hal yang besar, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak dengan pikiran kita sendiri rasanya, aduh gak mungkin aku bisa mencapainya. Anda tahu kenapa Petrus satu-satunya murid yang berjalan di atas air? Bukankah ada murid-murid lainnya? Kenapa cuma Petrus yang berjalan di atas air? Anda tahu kenapa? Karena hanya dia yang minta. Yang lain tidak pernah minta. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua? Kenapa kita tidak menerima? Karena kita tidak pernah meminta. Tetapi kalau kita meminta, maka Yesus berkata, aku akan memberi. Haleluya. Ya, seringkali kita juga diajarkan sebagai orang Kristen, minta sama Tuhan itu hal-hal yang perlu saja. Saya mau tanya, Petrus berjalan di atas air itu perlu atau enggak? Tidak ada yang diselamatkan karena Petrus berjalan di atas air. Tidak ada. Itu hanya keinginan dia. Aku kepengen jalan di atas air. Dan ternyata Tuhan bukan hanya tersentuh dengan kebutuhan kita, dia juga tersentuh dengan keinginan hati kita. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Kalau kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan di hati kita hal-hal yang selaras dengan kehendaknya. Karena itu dia akan mengabulkan apa yang diinginkan hati kita. Percayalah, memasuki tahun 2021, sekalipun banyak kekurangan di dunia sekitar kita, tetapi di dunianya Tuhan tidak ada yang namanya kekurangan atau krisis. Tidak ada. Haleluya. Di tengah krisis saya lihat teman-teman saya yang dia percaya sama Tuhan. Saya tahu dia hidup benar, dia punya integritas. Ketika di tengah krisis pandemi seperti ini, dia butuh pekerjaan, dia bisa dapat pekerjaan. Bahkan gajinya lebih besar daripada apa yang dia sudah terima. Yang sudah besar menurut saya, tetapi ternyata masih ada perusahaan yang mau bayar dia lebih besar lagi, saudara. Di tengah krisis ekonomi, di tengah pandemi COVID-19. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kita perlu untuk meminta. Itulah caranya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena itu jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk meminta dari Tuhan. Dengan Tuhan kita tidak perlu jaim. Amin. Haleluya. Gak perlu malu sama Tuhan kita, saudara. Kalau kita malu, kita yang rugi. Dia sumber segalanya, dia punya segalanya. Kenapa kita tidak minta saja? Haleluya. Yang kelima, Tuhan berkata, engkau bisa menerima semua berkatku hari ini, karena semuanya telah lunas dibayar. Ini yang seringkali orang Kristen juga berkata, aku tidak layak terima berkat Tuhan. Aku tidak layak, makanya hidupnya gak diberkati. Ngomongnya rohani, kelihatannya rendah hati. Anda lupa bahwa semua berkat Tuhan sudah bayar lunas. Siapa yang bayar? Yesus Kristus. Kapan? Ketika dia tergantung di atas Kalvari, mati bagi dosa-dosa Anda. Dia bukan hanya mati bagi dosa-dosa kita, tetapi dia juga mengklaim berkat-berkat kita. Dia menanggung semua kutuk yang seharusnya tertimpa pada kita, tertimpa pada dia. Berkat yang seharusnya ada pada dia, dia lepaskan berkat itu bagi Anda dan saya ketika dia mati di atas kayu salib. Karena itu saya suka sekali ada satu album yang ditulis oleh Hillsong atau Darlene, ya, antara keduanya. Di situ albumnya berkata A Beautiful Exchange. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di atas Calvary. It's a beautiful exchange. Pertukaran yang indah, pertukaran ilahi. Yesus mati bagi Anda dan saya. Orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
itu dia adalah orang yang sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yesus mati sebagai Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia mati sebagai dosa supaya Anda dan saya dibenarkan, disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya! Karena itu kita bisa menerima semua berkat Tuhan. Jangan izinkan siapapun untuk membatasi Anda menerima dari Tuhan. Karena roh yang agamawi seringkali menghambat seseorang untuk menerima dari Tuhan. Oh, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau harus begini, engkau harus begitu. Kalau engkau mau menerima pengampunan dari Tuhan, oh, engkau harus mengaku dosa dulu. Oh, engkau harus berdoa, Bapa kami sekian banyak. Oh, engkau harus mempersembahkan satu donasi kepada gereja. Engkau harus beramal. Yesus tidak demikian. Yesus memberikan kepada kita segala sesuatu berdasarkan kasih karunia. Haleluya. Bagian kita adalah meminta, bagian kita adalah datang kepada Dia, bagian kita adalah percaya bahwa semua berkat yang kita butuhkan itu sudah dibayar lunas. Karena seseorang telah membayarnya bagi Anda dan saya. Salib Kristus adalah kuasa Tuhan. Yang keenam dan yang terakhir, janji Tuhan memasuki tahun 2021. Tuhan berkata, aku ingin memeliharamu dan menunjukkan kepadamu kemurahan. Haleluya. Kata-kata pertama Yesus, kalau Anda lihat di kisah Injil, ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan seorang berdosa, perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus kepada orang berdosa ini adalah, jangan takut. Kenapa Yesus sering berkata jangan takut? Kita sering mendengar bahwa ada 365 kata jangan takut di Alkitab. Itu tidak benar. Lebih dari 500 itu berbicara tentang takut itu di Alkitab. Tapi kalau bicara jangan takut itu jumlahnya mungkin hanya 100-an dalam format jangan takut. Tapi Yesus paling sering berkata jangan takut ketika ada penampakan malaikat di perjanjian lama pun seringkali perkataan pertama yang keluar adalah jangan takut. Kenapa Tuhan atau makhluk ilahi seringkali berkata jangan takut kepada manusia? Karena manusia seringkali takut yang salah kepada Tuhan. Takut bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita, Tuhan akan menghakimi kita. Dia lupa untuk membaca Yohanes 3 ayat 17. Seringkali kita berhenti dan menghafal Yohanes 3 ayat 16 yang berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, kita hafallah semua itu, tetapi kita berhenti hanya di ayat 16. Kita harus lanjut ke ayat yang ke-17. Di sana dia dikatakan, dia datang bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Haleluya. Seringkali kita dikasih tahu, oh kalau engkau mau datang kepada Tuhan, ini mungkin habis kita buat kesalahan atau kita jatuh dalam dosa. Oh kalau engkau mau datang kepada Tuhan, hati-hati. Engkau harus bereskan dulu hidupmu, baru engkau akan diterima oleh Tuhan. Itu salah. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat kesalahan, itulah saat yang paling tepat kita datang kepada Yesus. Karena bagi Yesus, Dia katakan, datanglah kepadaku, apa adanya engkau, maka aku akan membereskan hidupmu. Aku akan menunjukkan kemurahanku di dalam kehidupanmu. Dan dikatakan dalam Roma 2 ayat yang keempat, bahwa kemurahan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Kalau Anda lihat, baik kepada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Pernahkah Yesus menyinggung kesalahan Petrus? Tidak pernah. Yesus tidak
tidak pernah ngomong sama Petrus, Petrus kan aku sudah bilang, aku kan sudah peringatkan kamu. Tidak pernah Yesus ngomong seperti itu. Dia cuma tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu yang Tuhan tanyakan kepada Anda dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Itu sudah. Kita mungkin dalam keadaan, mungkin kita salah, kita berbuat dosa. Yang Tuhan mau tahu, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia mengundang kita, tangannya selalu terbuka selama kita masih bernafas sampai hari ini. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia. Kalau kita sudah hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, maka kalau kita masih hidup sampai saat ini, Tuhan mau membentuk hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak positif bagi sekitar kehidupan kita. Saya tahu kata positif hari-hari ini menakutkan, tetapi di dalam Tuhan, ya Tuhan mau kita menjadi pengaruh yang positif, bukan pasien yang positif. Haleluya. Karena itu dia selalu katakan jangan takut. Jangan takut. Ini seperti Daud berkata kepada Mephiboset. Mephiboset ini Anda tahu dia timpang, dia cacat. Itulah gambaran hidup Anda dan saya tanpa Kristus. Sebelum Kristus kita adalah orang-orang yang timpang, orang-orang yang cacat, orang-orang yang destiny akhir kehidupan kita harusnya neraka. Tetapi Tuhan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaannya yang penuh dengan terang dan menuntun kita menjadi orang-orang yang berdampak positif. Daud berkata kepada Mephiboset, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Inilah perkataan Tuhan kepada Anda dan saya. Memasuki tahun 2021, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Bahkan saya akan mengakhiri khotbah saya. Tuhan bertanya seperti Daud bertanya. Ketika dia mencari apakah masih ada keluarga Saul, keluarga Yonatan untuk dia berkati. Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, adakah seseorang yang kepadanya aku dapat menunjukkan kasihku? Haleluya. Biar kita masuk di tahun 2021 dengan 6 janji Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan akan berperang bagi kamu. Janganlah biarkan hatimu gelisah. Yang kedua, Tuhan adalah gembalamu yang baik. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Yang ketiga, izinkan Tuhan untuk melayanimu terlebih dahulu. Yang keempat, penyediaan Tuhan selalu lebih besar daripada tuntutan di dalam kehidupanmu. Karena itu Anda tidak perlu stres. Ya, saya tahu, saya bekerja juga. Seringkali saya stres dengan pekerjaan saya, dengan tugas, dengan tanggung jawab. Tetapi percayalah bahwa penyediaan Tuhan selalu lebih besar daripada tuntutan hidup kita, tuntutan bos kita, tuntutan lingkungan kita. Yang kelima, Tuhan berkata, kita bisa menerima semua berkat Tuhan hari ini. Karena semuanya sudah dibayar lunas. Yang harus kita lakukan hanyalah meminta kepadanya. Yang keenam dan yang terakhir, Tuhan berkata, aku ingin memeliharamu dan menunjukkan kepadamu kemurahanku. Adakah seseorang yang kepadanya aku dapat menunjukkan kasihku? Haleluya. Berapa banyak di sini merindukan kasih Tuhan dan uluran tangan Tuhan. Kita semua perlu jamahan Tuhan. Masuk tahun 2021 dalam waktu 14 menit lagi.